Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Waziatul Haironi dengan NIM 2518300, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 program studi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS NW Pringgabaya dengan materi asam, basa, dan garam di kelas 7. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Aja ya Intan ya. Ya, ayo silahkan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna wa jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafa'u wa zidna ilma wa alaihi wa nabi salihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada temennya yang tidak masuk? Ya, tetap tapi ya Bu Guru absen satu-satu. Aji Darmawan hadir. Baik Azalia. Baik Nila hadir. Dedi. Egis. Ya, Pebi. Gilang. Hajid. Intan. Lalu Muhammad Habib. Ya, hadir. Liana. Hadir. Linda. Muhammad Habib. Muhammad Haidir. Hadir. Muhammad Ramdhani. Muhammad Pandi. Muhammad Peris. Muhammad Rapip Azza. Hadir. Muhammad Sugiantoro. Muhammad Nikmatu Sifa mana? Oh, Sifa Reni. Hadir. Zainul. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu guru akan bertanya tentang materi kita sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin. Tentang apa? Campuran. Benar, tentang campuran. Campuran itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Siapa yang bisa? Ya. Homogen dan heterogen. Iya, homogen dan heterogen. Lanjut kita ke pengertian asam. Ya, suatu zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, dalam larutan air. Kemudian yang kedua, suatu zat yang dapat menerima proton H+. Ya, dari asam suatu zat yang dapat memberikan pasangan. Iya, kepada basa. Zat yang memiliki rasa asam itu adalah salah satu ciri dari asam. Kemudian dia juga bisa menghasilkan ion H+, dan dalam larutan. Kemudian basa sekarang. Kalau pengertian basa menurut Tante Arrhenius,
Suatu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan. Kemudian salah satu ciri dari basa itu adalah zat yang memiliki rasa pahit dan dia terasa licin di kulit. Kemudian garam, pengertiannya senyawa hasil reaksi antara asam dan basa, reaksinya netralisasi. Nah, bisa kita lihat contohnya adalah garam dapur, soda kue, dan lain sebagainya. Jadi garam itu tidak semuanya rasanya asin. Nah, coba lihat contoh zat asam dan basa serta garam ya. Yang pertama itu tadi seperti Bu Guru tunjukkan. Ini adalah jeruk nipis. Ini dia termasuk rasanya asam. Tadi ciri-ciri dari asam apa? Rasanya asam. Itu adalah salah satu ciri dari asam. Kemudian yang itu tomat. Tomat itu kira-kira termasuk apa dia? Asam atau basa atau garam? Asam. Kenapa asam? Karena iya, rasanya masam. Kemudian kalau cuka, ya benar, asam. Salah satunya larutan. Larutan apa aja? Ayo, larutan apa? Larutan sirup dan air. Apa lagi? Garam dan air. Benar. Apa lagi? Iya, air dan gula. Itu adalah contoh dari campuran homogen. Jadi hari ini ada kaitannya dengan materi kita, yaitu asam, basa, dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami. Kedua, mengklasifikasikan larutan ke dalam kelompok asam, basa, dan garam. Yang ketiga, membuat indikator alami dari bahan-bahan di sekitar lingkungan. Yang terakhir, menjelaskan kegunaan asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian lihat apa yang Bu Guru bawa ini? Ini apa? Sampo. Ini apa? Air jeruk nipis. Nah, pertanyaan Bu Guru lagi. Jeruk nipis ini rasanya bagaimana? Asam. Pernah kalian rasakan? Rasanya asam. Kira-kira kalau sampo pernah enggak secara tidak langsung kalian merasakannya pada saat kalian mandi terus menetes di mulut kalian sedikit? Pernah enggak kalian merasakannya? Nah, kira-kira rasanya bagaimana? Hah? Ada rasa pahitnya, walaupun tidak kuat rasa pahit itu. Nah, kalau keju kira-kira apa? Dia rasanya bagaimana keju? Pernah makan keju apa enggak? Asin, termasuk apa? Garam. Sekarang Bu Guru akan membagikan kalian jadi beberapa kelompok untuk menguji asam,
basa dan garam. Silakan Bu Guru akan membentuk kelompok. Hari ini kita akan praktikum untuk menguji larutan asam, basa dan garam. Jadi nanti kalian kita menggunakan indikator alami. Guru bawakan kalian bunga kertas. Nah, nanti ini bunga kertas ini kalian akan membuat sendiri indikator alami itu dengan cara sudah di LKPD-nya dengan cara ditumbuk dan lain. Kujit dengan cara ditumbuk juga. Nanti kalian buatkan diri kalian sendiri. Ini LKPD-nya ini Bu Guru kasih. Ya lagi. Iya ini belum di itu. Belum terlalu. Masa bocor. Warna apa itu? Menurutmu? Pink. Kuning terang. Ya, kalau kuning terang silahkan dicatat di sini. Ya. Silahkan lihat hasilnya. Garam apa? Iya, benar netral. Udah bisa ini juga ya. Kalau ini apa? Air jeruk nipis. Kapur apa? Kapur. Udah? Ya, kuning apa namanya? Kuning apa namanya? Iya, kuning terang. Air kapur. Hah? Air kapur apa? Sifat kapur. Air kapur sifatnya basa. Jangan lupa buat kesimpulannya ya. Boleh. Kesimpulannya itu kalian lihat dari hasil pengamatanmu ya. Ya. Tetepin dah dia itu ya. Udah bisa, udah semuanya jadi. Kalau udah kita mulai diskusi ya.
Silahkan kita awali dengan kelompok 1. Silahkan maju. Kelompok 1 di tengah ya. Presentasi. Sini dah di tengah. Oh ya bisa dah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktik kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahza. Perkenalkan nama saya Putra. Perkenalkan nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Arya. Perkenalkan nama saya Aji. Ya, ayo. Jadi, dari hasil praktik kelompok kami, jika larutan asam cuka dicampur dengan indikator bunga kertas, warna dari indikator tersebut berubah warna menjadi merah muda. Sedangkan jika dicampur dengan indikator kunyit akan berubah warna menjadi kuning terang. Sifat larutannya adalah asam. Larutan sabun jika dicampur dengan bunga kertas akan menjadi warna coklat. Terus. Larutan sabun dicampur dengan kunyit akan menjadi oranye. Sifat larutan bisa Larutan garam dapur dicampur dengan indikator larutan garam dapur dicampur dengan indikator kunyit sifat larutan netral. Ya. Air kapur tulis dicampur dengan bunga kertas menjadi warna merah. Air kapur tulis dicampur dengan kunyit menjadi warna kuning. Sifat larutan basah. Silahkan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil praktik kami, kesimpulannya kunyit dan bunga kertas jika dicampur pada larutan yang bersifat asam akan berubah warna menjadi kuning terang dan merah muda. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan. Ya, siapa yang mau menanggapi? Ya, ayo. Yang mau menanggapi. Ya ini nih. Silahkan. Bagaimana perubahan warna indikator kunyit pada larutan asam dan basa? Jika kunyit dicampur pada larutan yang bersifat asam, warnanya akan menjadi kuning terang. Sedangkan jika dicampur pada larutan yang bersifat basa akan berubah warna menjadi oranye. Udah puas dengan jawaban kelompok 1? Ada lagi yang lain? Enggak ada. Ya, tepuk tangan untuk temennya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kelompok 2. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jika asam cuka dicampur dengan indikator bunga kertas, maka warnanya akan berubah menjadi merah muda. Tetapi jika asam cuka dicampur dengan indikator kunyit, maka warnanya akan berubah menjadi kuning terang. Maka sifat larutannya bersifat asam. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil pengamatan tadi bahwa asam, basa, dan garam memiliki ciri-ciri, yaitu asam mempunyai ciri-ciri berasa asam, basa memiliki ciri-ciri pahit dan terasa licin di kulit, dan garam memiliki fokus sama ciri-ciri yaitu kelompoknya. terasa asin jika dimakan. Tetapi tidak semua garam terasa asin seperti garam dapur. Ya. Kira-kira ada tanggapan untuk kelompok 2? Ya.
Bagaimana perubahan warna ekstrak kunyit pada Iya, nanti. larutan asam dan basa? Jika ekstrak kunyit dicampur dengan larutan asam, maka warnanya akan tetap seperti awal. Tetapi jika ekstrak kunyit dicampur dengan larutan basa, maka warnanya berubah menjadi warna coklat dan oranye. Ayo, siapa lagi yang mau? Azza, ya, silahkan Azza. Berdasarkan hasil pengamatan saya, larutan mana aja yang bersifat asam, basa, dan garam, dan netral? Dari hasil pengamatan kami bahwa larutan asam cuka dengan kunyit jika dicampur akan bersifat asam. Larutan dari sabun dan bunga kertas akan bersifat basa. Dan jika larutan garam dapur dicampur dengan kunyit dan bunga kertas, maka hasilnya akan bersifat netral. Ayo. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Larutan asam cuka jika dicampur dengan indikator bunga kertas berwarna merah muda, dan jika asam cuka dicampur dengan indikator kunyit berwarna kuning terang, dan sifat larutannya asam. Kesimpulan dari hasil kami memiliki berbagai macam warna, ciri-ciri basa, memiliki rasa licin, mengubah warna dan mengubah bentuk-bentuknya. Teman-teman, jika apakah ada pertanyaan? Nah, ada yang mau menanggapi enggak kelompok 3? Ayo, oh ya ini. Oh, kamu namanya siapa? Iya, Nak. Oh, Liana. Ya, Liana. Bagaimana perubahan warna ekstra bunga kertas pada larutan asam dan basa? Perubahannya berwarna merah muda dan berwarna kuning terang. Terus apa lagi? Siapa namanya? Indra, Ya, Linda. Ayo, Linda. berdasarkan hasil pengamatan kalian, larutan mana yang bersifat asam, basa, dan netral? Nah, Yang pertama, yang bersifat asam yaitu asam cuka. Yang Terus. kedua, yang bersifat basa yaitu larutan sabun. Yang ketiga, yang bersifat netral adalah larutan garam dapur. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jika larutan asam cuka dicampur dengan indikator bunga kertas akan menjadi warna merah muda. Tetapi jika asam cuka dicampur dengan ekstrak kunyit akan menjadi kuning terang dan sifat larutannya asam. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah ternyata jika kita campurkan larutan asam cuka dengan ekstrak bunga kertas akan menjadi warna merah muda. Dan sebaliknya jika larutan asam cuka dicampur dengan ekstrak kunyit akan menjadi warna kuning terang dan sifat larutannya adalah asam. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, siapa? Siapa namanya? Baik siapa? Iya. Baik Mila, ya, yuk. Mengapa indikator alami dapat digunakan untuk membedakan asam dan basa? Indikator alami mengandung senyawa antosianin
pada bunga kertas dan kurkumin pada kunyit yang dapat berubah warna tergantung pada pH larutan. Perubahan warna ini disebabkan oleh reaksi antara senyawa indikator dengan ion hidrogen H+ pada asam dan ion hidrosida OH- pada basa. Bagaimana? Ya. Udah ya, silahkan. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat menyimpulkan bahwa asam, basa, dan garam itu bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Apa ciri-ciri dari asam? Terasa Asam. Iya, rasanya asam. Kemudian kalau basa, ciri-cirinya apa? pahit. Pahit, licin, benar. Kemudian garam, asin. Contohnya garam dapur yang setiap hari digunakan oleh ibu kita di rumah, karena ya untuk memasak, benar. Kenapa? Karena tanpa garam masakan itu enak apa tidak? Tidak enak, kurang gurih. Ya. Kalau kalian mandi, kalian pakai apa? Sabun, benar. Sabun. Oh, pakai sampo. Ya, sampo di rambut ya. Ya. Kalau sabun, sampo itu sifatnya apa? Iya, dia termasuk basah karena dia bersifat licin. Kemudian selain licin, kalian setelah praktek ini silakan kalian ambil kertas satu, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di papan. Ya. Larutan yang umumnya memiliki rasa asam dapat memerahkan. Larutan bunga kertas adalah larutan apa saja yang tadi kalian sudah praktikkan. Kemudian sebutkan ciri-ciri larutan basah. Sebutkan bahan alami yang digunakan sebagai indikator alami. LKPD-nya tadi mana? Azza duduk di tempat duduknya, nak. Arya. Besoknya kita akan mempelajari tentang campuran dari heterogen. Alangkah lebih bagusnya kita berdoa. Ayo Azza, pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.
Ya, pembelajaran kita berakhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai